Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah setiap kita pada pagi hari ini semua dalam keadaan yang sehat, semua dalam keadaan yang baik. Mari kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang kedua, ayat 1, ayat yang kedua. Efesus pasal yang kelima, kita baca ayat 1 dan ayat yang kedua. Efesus pasal yang kelima, ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari kita akan membaca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ayat yang kedua menjadi perenungan kita. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya bahwa setiap manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa memiliki sebuah hubungan dengan orang lain. Ya. Jadi dikatakan bahwa setiap kita adalah sebagai makhluk sosial. Artinya apa? Kita ini tidak bisa hidup sendiri. Kita ini membutuhkan hubungan dengan orang lain. Itu artinya bahwa seorang akan menikmati dan menjalani kehidupan ini sebagai manusia yang wajar jika kita memiliki sebuah hubungan dengan orang lain. Ya. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, kita punya sebuah relasi, kita punya hubungan yang lintas batas. Tidak hanya dalam konteks di negeri kita Indonesia, bisa jadi kita punya teman-teman, kita punya relasi hubungan dengan orang-orang yang ada di luar negeri sana. Dan itu wajar-wajar saja. Nah, inilah yang membedakan kita manusia dengan binatang. Kalau manusia memiliki sebuah hubungan, dia tidak bisa hidup sendiri. Ya. Tapi kalau binatang mungkin bisa seperti itu. Kita tidak bisa. Nah, hidup mengasihi orang lain itu adalah ciri khas umat Tuhan. Itu adalah ciri khas daripada orang-orang Kristen. Nah, perintah Allah yang utama dan adalah saling mengasihi. Kita tahu itu. Bukan semata-mata untuk menegaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial, tetapi sebenarnya karena Allah itu adalah kasih. Nah, supaya kita dapat saling mengasihi secara baik dan benar, nah Yesus meminta kepada setiap kita umatnya untuk senantiasa mendasarkan diri pada hubungan yang erat dengan dirinya. Ya. Supaya hubungan kita baik, supaya hubungan kita benar dengan orang lain, maka kita harus melekatkan diri, kita harus mendasarkan diri hubungan kita yang erat dengan Tuhan. Saya ingin membawa kita kepada tema Natal kita tahun 2021.
cinta kasih yang menggerakkan persaudaraan. Nah, saya rindu setiap kita boleh hidup dalam kasih Kristus. Ya. Sebab Allah sendiri mengatakan bahwa melalui Yesus Kristus telah mengasihi umatnya dengan memberikan nyawanya. Efesus ayat 1 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, mereka yang melakukan perintah Yesus, ya, Yesus menyebutkan mereka-mereka yang melakukannya, dikatakan dalam Alkitab, dia adalah sebagai sahabatnya. Ya, orang yang melakukan perintahnya, orang yang melakukan apa yang menjadi kehendaknya, firman-Nya, kata Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan bahwa mereka adalah sahabat-sahabatnya. Artinya apa? Mereka lah yang menunjukkan sebuah keakraban. Adanya sebuah hubungan yang karib dengan Allah, di antara Allah dengan umatnya. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, umat Tuhan akan lebih memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya, dalam kehidupan setiap mereka. Saya percaya bahwa semua orang Kristen, dari anak-anak sampai orang dewasa, dapat dengan mudah berbicara tentang kasih, walaupun kenyataannya kehidupan kekristenan kita seringkali bertentangan dengan kasih. Saya bersyukur kepada Tuhan, khusus dengan jemaat yang saya melayani di tempat ini. Terlebih di hari momen di Natal seperti ini, saya melihat ada sesuatu yang saya melihat dalam kehidupan kita berjemaat, dalam pemahaman kita kepada berjemaat, di dalam kita kebersamaan kita di dalam berjemaat. Sepertinya ego sentris kita, keakuan kita, saya memperhatikan mulai rendah. Ya. Bapak Ibu, saya ngiris kita merayakan Natal. Ya. Merayakan Natal, kita di tempat ini sudah kita bisa berbagi seperti itu. Dan Bapak Ibu bisa menyatakan akan imannya, janjinya kepada Tuhan yang kita pakai dalam perayaan Natal. Ya. Tetapi Bapak Ibu ada di satu sisi, saya melihat begini. Orang mau Natalan, ya, berkontribusi itu menghitung-hitung. Hitung-hitung seperti ini ya. Ini fakta. Dan saya ngiris kalau seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ketika Natalan, dia hitung berapa keluarganya yang datang. Kalau keluarganya 2, panitia menetapkan 20.000, berarti dia bayar 40.000. Saya hanya merasa ngiris bagaimana dengan orang yang tidak punya, yang ingin datang satu keluarga 2 orang, tetapi dia bisa membayar hanya 20.000, menyumbangkan 20.000. Bapak Ibu, siapa yang kasih makan orang ini? Harus Pak, kalau dia mau datang dalam ibadah, dia harus bayar sesuai dengan berapa dia hadir ke tempat ini. Dalam hati, sedang. Tapi kita di sini tidak seperti itu. Ya, itu fakta. Saya tidak membuat sebuah ilustrasi. Ada masih yang seperti itu. Ya. Makanya saya katakan tadi, semua orang Kristen dari anak-anak sampai orang-orang dewasa dapat dengan mudah berbicara tentang kasih.
Walaupun kenyataannya dalam kehidupan kekristenan mereka tidak seringkali bertentangan dengan apa yang namanya kasih. Ada sebagian orang yang berpikir bahwa ketika ia tidak punya masalah dengan orang lain, selalu tersenyum dan baik dengan orang lain, maka ia sudah hidup dalam kasih. Saya gak punya musuh sama dia, saya selalu senyum. Itu menandakan bahwa saya sudah memberikan kasih saya seperti itu. Bapak Ibu, melalui apa yang menjadi bacaan kita hari ini, kita bisa belajar dari Paulus tentang bagaimana caranya seorang Kristen hidup di dalam kasih. Bagaimana caranya seorang Kristen harus hidup dalam kasih? Ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, ya, jangan kita dengan pura-pura atau munafik. Ya. Kita pura-puranya orang baik. Kita berpura-pura, pura-pura dalam perahu. Kita senang menjadi sandiwara begitu. Ya. Apa hal yang lain yang perlu kita perhatikan? Saling mengasihi di antara saudara. Itu kita ajar, itu kita latih di tempat ini. Ya. Contoh adalah perjamuan kasih. Selalu kita berbicara kepada setiap jemaat. Perjamuan kasih itu adalah momen kita untuk berbagi. Ya, momen berbagi. Bagi Bapak Ibu yang punya uang, punya duit, punya sesuatu, bawa di acara perjamuan kasih. Pak Pendeta, bagaimana yang tidak punya? Datang, hadir, kita bisa makan bareng-bareng. Ya kan? Pak Pendeta malu, nggak enak kalau saya nggak bawa, saya makan. Besok kalau hari perjamuan kasih datang, bawa, supaya kok enak makan. Kira-kira begitu kan. Gimana memang keadaannya kita hari ini tidak ada, tidak punya, gak usah dipaksa. Datang, hadir. Ya. Kenapa? Ini sesuatu yang kita bangun, yang kita pingin hidupkan seperti itu. Gantian kira-kira begitu. Ketika engkau punya pada suatu saat nanti, mungkin ada temanmu, saudaramu yang tidak punya, engkau bisa berbagi kepada setiap mereka. Saling mengasihi di antara saudara. Bagaimana dalam Natal ini? Kalau sudah ditarget, Mama Sinta keluarganya berapa orang? 5. Makannya 20.000. Dia harus kasih 20 kali 5, 100.000 minimal. Kalau kurang, anakmu gak dapat 1. Bapak Ibu, sebuah persekutuan berbicara tentang kasih, tetapi bagaimana itu terjadi dalam kekristenan kita, dan itu benar. Kadang-kadang kita sambil gurau mengajar begitu. Makannya 20.000, hadiahnya berapa? 40.000, belum transportnya. Nah, kalau kita keluar, belum ono idenya, pendetanya yang bicara perlu dikasih uang. Totalnya satu orang sekian. Ya, Bapak Ibu, tapi saya melihat di sini sudah tidak lagi seperti itu. 22 tahun saya melayani tempat ini masih seperti itu. Ya, model tek-tekan, model target seperti itu. Tapi hari ini dalam perjalanan 20 tahun perkembangan gereja tempat ini, kita sudah tidak mengalami seperti itu. Ya. Sesuatu kebanggaan seperti itu. Kita tidak selalu bicara tentang kasih dalam kasih dan kasih, tetapi prakteknya nol seperti itu. Dan kita sudah belajar tentang seperti itu, ya. Jadi mari seorang hidup Kristen dalam hidup yang dalam kasih, mari kita perhatikan untuk kita saling mengasihi akan saudara-saudara kita. Apa yang kita perlu perhatikan yang lain? Belajar untuk mendahului, ya, dalam memberi hormat.
Jangan pendeta biar disapa dulu sama jemaat. Kalau nggak disapa dulu Pak pendeta nggak mau nyapa. Ya. Tidak seperti itu. Ya. Mendahului dalam memberi hormat, memberikan salam, selamat pagi. Ya, sudah datang. Senang saya ketemu, saya bisa bercakap-cakap seperti itu. Ya, saling mendahului dalam memberikan hormat kepada satu dengan yang lain. Itu contoh-contoh hidup dalam kasih. Membantu orang yang berkekurangan. Mari kita guyup belajar seperti itu ketika kita mendengar ada saudara kita yang ada dalam kekurangan, kita cepat respon tanggap seperti itu. Apa yang kita bisa bantu untuk orang-orang lain seperti itu? Kita menjadi orang-orang yang bermurah hati, yang memberi tumpangan kepada saudara-saudara kita yang memang kita membutuhkan. Hidup dalam kasih itu juga berbicara bagaimana kita bersuka cita dengan orang bersuka cita, ya. Menangis dengan orang yang menangis. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak menganggap diri kita lebih hebat, lebih pandai dari tempat yang lain. Gak ada. Gak ada di sini adalah bos. Saya juragannya di sini. Saya yang berkuasa, tidak ada. Semuanya adalah hamba. Semuanya adalah dulos, ya, hamba jongos, budak hanya bagi Tuhan. Ya, hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Hidup dalam kasih, ya. Harus hidup yang senang berdamai dengan semua orang. Jangan membuat sebuah musuh, ya, di tengah-tengah sebuah persekutuan, di tengah-tengah sebuah punguan kita. Rasanya kita tidak nyaman kalau dia hadir di tempat kita. Hidup dalam kasih bukan hidup yang seperti itu. Dengan hidup saling mengasihi, ya, umat Allah dapat menjalankan berbagai tugas panggilannya dengan baik dan pastinya akan menghasilkan sebuah baik, ya, bagi kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan kehidupannya. Nah, jemaat sebagai umat Allah mestinya menempatkan hal saling mengasihi, ya, sebagai sebuah ciri atas sebuah kehidupan setiap kita. Jikalau tidak, maka sebenarnya kita sedang merusak gereja. Kita sedang merusak jemaat kita sendiri. Kalau kita bagian daripada gereja, kalau kita tidak mencerminkan kasih kita kepada orang lain, sebenarnya kita sedang merusak, membuat cemar di tengah-tengah sebuah persekutuan kita. Bukankah banyak gereja jemaat yang kalau berbicara tentang kasih begitu bersemangat, ya, tetapi untuk melaksanakannya sangat-sangat berat. Kasih hanya menjadi sebuah slogan bagi gereja. Kasih hanya menjadi satu tema pembicaraan yang sangat-sangat menyenangkan seperti itu. Tetapi prakteknya dalam keseharian itu sangat berat. Akibatnya banyak orang yang kehilangan jati dirinya. Bahkan tidak berbeda dengan sebuah organisasi-organisasi, ya, yang lain yang ada di dalam masyarakat. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kepada setiap kita. Ketika kita berusaha untuk memahami, mengerti apa yang disampaikan Paulus tentang hidup dalam kasih, di sini tentu lebih mudah dari kita melaksanakannya. Kalau kita paham, kalau kita mengerti, akan mudah untuk kita mengerjakan di dalam kehidupan keseharian kita bersama-sama. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak punya pilihan lain. Kita harus hidup dalam kasih. Bukan sesuatu yang diopsi, yang bisa kita pilih. Tidak. Kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang menjadi milik Kristus, kita harus hidup dalam kasih. Semoga kita tidak hanya pandai berbicara tentang kasih, ya, atau memahami saja, tetapi lebih daripada itu, kita juga harus tinggal di dalam kasih. Tema Natal kita secara nasional, cinta kasih Kristus yang menggerakkan akan persaudaraan.
Bagaimana kita berbicara tentang persaudaraan? Kalau kasih kita dingin, kalau kasih kita suam-suam, kalau kasih kita masih memperhatikan, kalau kasih kita masih membeda-bedakan, bagaimana akan bisa menggerakkan sebuah persaudaraan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah bangsa ini? Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, apapun keadaan kita, kita patut bersyukur dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan sampai saat ini. Seberat apapun beban yang sedang kita hadapi saat ini, kita yakin pasti Tuhan akan menolong setiap kita. Ketahuilah Tuhan tahu kemampuan kita. Dia tidak akan pernah memberi cobaan yang melebihi kekuatan kita. Kalau saat ini kita masih ada di dunia ini, pasti ada rencana Tuhan yang harus kita lakukan. Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, kesulitan yang kita terjadi dalam kehidupan kita, khususnya di masa-masa seperti ini. Mari Bapak Ibu, jangan kemudian itu membuat kita menjadi lemah. Ya, jangan membuat kita menjadi malas. Jangan membuat kita menjadi tidak bersemangat dalam melakukan setiap firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa firman-Nya Allah mau menguatkan setiap kehidupan kita semua. Mari kita bersyukur mengingat akan kasih-Nya yang tanpa batas kepada kita semua. Seharusnya kitalah harus yang binasa karena semua perbuatan-perbuatan kita. Tetapi semuanya sudah digantikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan kasih-Nya yang besar kepada setiap kita. Ya. Oleh sebab itu kita harus hidup di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus mengasihi kita semua. Nah, ini harus menjadi sebuah ciri, ya. Kasih merupakan ciri daripada kehidupan orang-orang yang beriman. Orang Kristen kalau tidak memiliki kasih, kekristenannya dipertanyakan. Kalau orang Kristen egois, hanya mementingkan dirinya sendiri, maka itu menjadi sebuah pertanyaan, perlu dipertanyakan seperti itu. Kenapa? Karena kasih itu merupakan sebuah ciri dari orang-orang yang beriman. Kasih Tuhan Yesus, kita bisa hidup, kita pun harus hidup dalam kasih itu. Ya, kita harus bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, kata firman Tuhan. Kita mengasihi saudara kita, sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu harus menjadi sebuah gaya hidup daripada setiap kita. Dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37-39, di sana katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang ditekankan di sini, Bapak Ibu? Yang menjadi sebuah renungan bagi setiap kita, berbicara tentang hidup dalam kasih. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupan kita? Banyak dari kita secara lisan dengan mudahnya mengatakan kita mengasihi Tuhan, tapi pada kenyataannya perbuatan dan hati kita masih jauh dari mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, berapa waktu yang kita berikan kepada Tuhan? Kalau kau mengasihi kepada Tuhan, berapa waktu yang kau berikan kepada Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, apakah kita setiap hari, setiap waktu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Melalui pembacaan Alkitab, melalui doa, ya, melalui firman Tuhan yang kita dengar, berapa banyak kita melakukan itu? Itu satu tanda, satu bukti bahwa kita ini mengasihi Tuhan. Inilah yang sering kita lakukan. Kita seringkali mengomongnya kita mengasihi Tuhan, tapi kita kurang sekali menyediakan waktu untuk Tuhan. Sering sekali berkata, saya ini pelayan Tuhan, tapi menyediakan waktu untuk Tuhan rasanya sulit. Sehingga senang kita hanya mengerjakan tentang pekerjaannya Tuhan.
Kita tidak melakukan, kita tidak menjadi pelayannya Tuhan, tetapi kita senang mengerjakan apa yang menjadi pekerjaannya Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kepada setiap kita, ayo kita mengasihi Tuhan. Yuk kita mengasihi, hidup dalam kasih Tuhan. Mari kita mulai sediakan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Hal yang kedua, hidup dalam kasih, apa yang menjadi sebuah perenungan bagi setiap pertanyaan bagi kita. Apakah kita mengasihi sesama kita? Apakah Bapak Ibu Saudara mengasihi akan sesamamu? Apakah Bapak Ibu Saudara mengasihi orang-orang yang ada di sekelilingmu? Atau justru kita mulai tidak peduli, acuh tak acuh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hari gini, situasi yang berat seperti ini, kita masih memikirkan dengan orang sekeliling kita? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Apakah kita mengasihi orang-orang sekeliling kita? Apakah kita mengasihi sesama-sama kita? Ketika mereka tidak hadir, kita sapa. Ketika mereka ada sesuatu, kita bisa bertanya, kita bisa telepon, bisa sampaikan sesuatu kepada setiap mereka. Sebagai bentuk sebuah kepedulian kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Banyak orang-orang yang mengalami masalah di sekitar kita, ya. Kita yang sudah diberkati Tuhan, seharusnya kita peduli, ya, dengan teman-teman yang mengalami sebuah kesulitan. Kita harus peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang mengalami sebuah kesulitan. Kenapa harus begitu, Pak Pendeta? Itulah ciri kehidupan orang yang beriman. Harus punya kasih. Itu yang diajarkan, itu yang dilakukan Tuhan. Dan kita sebagai anak-anaknya, kita diminta yang seperti itu. Walaupun dalam segala keterbatasan yang ada, mari kita berikan dukungan kepada mereka. Mari kita berbagi kepada mereka. Pasti kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain selama kita mau. Selama kita mau, kita akan bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mengasihi bukan saja tentang hal materi, tetapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan demi kebaikan orang lain. Mengasihi jangan selalu diorientasikan, jangan selalu dipahami tentang sebuah materi. Ya. Ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk membuat orang di sekeliling kita yang mengalami persoalan, yang mengalami beban, mereka bisa semangat, bisa mereka berpengharapan, mereka punya semangat yang luar biasa. Bisa kita kerjakan kepada setiap mereka. Persoalannya, apakah kita mengasihi mereka? Apakah kita mau berbagi kepada setiap mereka? Kalau tidak, kekristenan kita kekristenan yang masih pura-pura. Slogan kita kasih, kasih. Tapi kita tidak mau peduli. Kita tidak mengasihi, ya, orang-orang yang ada sekitar kita. Mari kita belajar apa yang dilakukan Yesus. Pengorbanannya, ya, yang sudah menjadi sebuah teladan bagi kita, yang memberikan contoh kepada setiap kita. Kita sebagai umat-umatnya, ada pengorbanan yang harus kita lakukan apabila kita mau, ya, hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih itu juga butuh yang namanya pengorbanan. Pengorbanan apa? Bisa jadi waktu, ya, bisa jadi materi, bisa jadi pikiran, apa saja bisa kita. Tetapi yang pasti ada sesuatu yang kita korbankan, ada sesuatu yang kita persembahkan untuk kita hidup di dalam kasih Allah. Biarlah kehidupan kekristenan kita di masa-masa yang seperti ini, kita tidak menjadi mati, tidak menjadi suam-suam kasih kita.
biarlah kita menjawab apa yang menjadi tema Natal kita tahun 2021 ini. Kalau orang percaya, orang Kristen tidak punya kasih Kristus, maka kehidupan sekeliling kita akan menjadi hampa. Masyarakat kita pun akan menjadi hampa, terlebih kepada bangsa. Tema kita ingin membawa kita untuk kembali memulihkan, untuk menumbuh kembangkan cinta kasih Kristus sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita. Kalau itu ada, maka ada banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Ada banyak hal yang kita bisa berbuat bersama-sama untuk memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, saya ingin mengajak kepada setiap kita untuk hidup di dalam kasih Kristus. Biarlah Tuhan memberkati akan setiap kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama.